Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Ratna yang terlihat panik seolah dikejar sesuatu yang mengerikan. Dengan napas yang ngos-ngosan, Ratna yang sampai di kamar tiba-tiba saja tak bisa menahan hasrat Esang yang tak tertahankan. Kira-kira apa yang terjadi pada Ratna? Apakah Ratna merupakan seorang wanita jablay alias jarang dibelai? Di keesokan harinya, di tengah suara dari kamar ibunya, Budi langsung menegur si ibu untuk bergegas. Mendengar hal itu, Ratna yang belum sempat meledak seketika kesal, namun apa boleh buat, ia pun langsung menyimpan guling kesayangannya. Sesaat kemudian, Budi pun syok parah saat melihat amplop gugatan cerai yang akan si ibu berikan pada si ayah. Terlebih selama ini, si ayah yang merupakan seorang pelaut selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Akan tetapi, Ratna yang kecut meminta Budi untuk tidak ikut campur pada urusan orang tua. Singkat waktu setibanya di pelabuhan, komandan tampan mirip Darius bernama Paris terlihat senang saat putranya datang menjemput. Namun di saat itu pula, atasan Paris yang bernama Salim merasa heran saat melihat wajah Ratna yang jutek saat menjemput suaminya. Lantas setelah sedikit basa-basi, Pak Salim pun memberikan tiket bioskop agar Paris dan Ratna bisa menghabiskan waktu bersama. Tak cuma itu, Pak Salim meminta Ratna untuk memberikan servis terbaik bila perlu goyangan ngebor inul pada Paris yang baru pulang dinas. Namun bukannya bersikap baik, tiba-tiba saja Ratna berkata jika dirinya bukanlah seorang bondon yang hanya dijadikan pemuas nafsu. Lah, mendengar ucapan pedas istrinya yang mencengangkan, Paris yang merasa tidak enak langsung pamit. Di malam harinya, saat Paris dan Ratna nonton bioskop, Ratna yang ngebet pengen cerai terlihat risih saat suaminya menggerepe tubuhnya. Hingga di tengah kekesalan, Ratna yang sudah tidak tahan langsung mengungkapkan keinginannya untuk bercerai. Bagaikan tersambar petir Zeus, sontak Paris pun syok parah saat mendengar hal tersebut. Singkat cerita, sepulangnya ke apartemen, Pak Tony terlihat basa-basi menyambut kedatangan Paris yang baru pulang dinas. Hingga setelah Ratna masuk apartemen, Pak Tony pun membisikkan sesuatu pada Paris. Selang beberapa saat, Paris yang mendengar kabar dari Pak Tony jika Ratna selalu keluar malam, langsung menyadari alasan Ratna yang tiba-tiba menggugat cerai. Paris pun curiga jika Ratna telah berselingkuh dengan pria lain. Di tengah kekesalan, Paris mengungkapkan jika orang tuanya telah bela-belain jual sawah dan kebun demi dirinya bisa masuk di pelayaran, di mana itu semua demi membuat Ratna bangga memiliki suami seorang pelaut dengan gaji yang mumpuni. Paris pun hanya meminta Ratna untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya saja. Lantas di tengah percekcokan, Paris yang tak kuat menahan hasrat gabrut selama 3 bulan langsung meminta jatah pada istrinya. Saya lagi datang bulan. Sungguh apes Paris yang Esang tak bisa berbuat apa-apa saat Ratna memberitahu jika dirinya sedang datang bulan. Alhasil Paris yang kepalang Esang bergegas pergi ke WC dan bermain dengan sabun bolong. Di saat itu pula, Ratna hanya bisa termenung saat suaminya sibuk mengurut cacing. Hingga setelah Paris meledak, ia pun syok saat menyadari jika istrinya telah berbohong, di mana tidak ada sedikit pun noda darah dalam pembalut dan cangcutnya. Di tengah kekesalan, Paris langsung menghampiri Ratna dan menanyakan alasannya yang tak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Namun bukannya menjawab, Ratna malah amuk-amukan dan memaki-maki Paris. Dirasa sudah jelas jika istrinya telah berselingkuh, Paris yang kesal berkata jika dirinya akan menghabisi pria yang mengganggu rumah tangganya. Di keesokan harinya, seorang asisten binal bernama Mita terlihat datang untuk mengantar Budi sekolah. Lantas, ia yang tak melihat keberadaan Ratna langsung menanyakannya.
Namun Paris mengungkapkan jika sejak dirinya bangun pagi, Ratna telah pergi tanpa pamit entah kemana. Dirasa Mita mengetahui sesuatu, Paris pun menanyakan apa yang Ratna kerjakan selama dirinya pergi melaut. Mendengar hal itu, Mita mengungkapkan jika sejak 2 bulan terakhir, Ratna sedang sibuk membuat naskah opera sampai-sampai menyewa sebuah kamar hotel. Saat Paris syok mendengar kabar tersebut, Mita yang menyadari keretakan rumah tangga mereka terlihat menggoda Paris dengan bahasa binalnya. Namun sesaat kemudian, Budi yang akan pergi sekolah langsung mengajak Mita untuk bergegas. Hingga sesaat sebelum pergi, Mita memberitahu jika seorang sutradara pentas bernama Wahyu sering datang ke kamar hotel yang Ratna sewa. Budi, cepetan. Singkat waktu, Paris kembali dikunjungi Pak Tony yang berusaha memberitahukan kecurigaannya tentang Ratna. Terlebih tadi subuh, Pak Tony yang berpapasan dengan Ratna seolah merasakan aura negatif yang mengikuti Ratna, di mana Tony merasa yakin jika saat ini Ratna ketempelan sesuatu. Tak cuman itu, Pak Tony bercerita jika pada suatu malam, ia yang pulang dari Ojon Mart pernah melihat sosok pocong yang melayang di depan jendela apartemen Ratna. Dirasa percakapan malah mengarah pada hal mistis, Paris yang risih langsung meminta Pak Tony untuk pergi. Terlebih samsek ia tidak percaya pada hal yang begituan. Astagfirullah! Tanpa mereka sadari, guling yang berada di kamar Ratna tiba-tiba berubah menjadi pocong ompong. Lantas sebelum pergi, Pak Tony yang berusaha membuat Paris percaya langsung memberikan buku mistis tentang teror sosok pocong yang bisa meretakan rumah tangga. Singkat cerita, Paris yang berhasil menemukan nomor telepon Wahyu langsung menanyakan keberadaan Ratna. Di saat itu pula, Wahyu yang sedang nyantui sambil membaca naskah meminta agar Paris tidak mengganggu Ratna yang sedang sibuk menggarap proyeknya, di mana proyek ini akan menjadi sebuah mahakarya yang spektakuler dan mampu mengalahkan cerita-cerita film dengan embel kisah nyata, bahkan podcast hasil mengarang bebas. Hingga setelah panggilan berakhir, Paris yang curiga Wahyu telah berselingkuh dengan istrinya berusaha mencari petunjuk tambahan. Sontak Paris semakin panas dada saat ia menemukan foto-foto kedekatan Ratna dengan Wahyu. Di saat itu pula, Paris yang mendapat brosur alamat pementasan bergegas pergi untuk menyelidiki lebih dalam tentang sosok Wahyu ini. Singkat cerita, Paris sampai bela-belain nyewa seorang detektif borongan bernama Ipeng untuk memata-matai sosok Wahyu. Lapor kembali ke saya. Sudah terlalu lama nggak di rumah, jadi saya lupa. Hingga sepulangnya ke apartemen, Paris meminta Mita untuk nyantui dulu sementara ia akan memandikan Budi. Hingga sesaat kemudian, Mita yang sedang nyekek botol temulawak seakan mencoba peruntungannya dengan berniat untuk menggoda Paris. Nah, belum merasakan sebelumnya. Setiap orang butuh gairah baru. Namun untung saja Budi yang datang berhasil menghentikan aksi Tante Mita yang ingin mencicipi cacing ayahnya. Mbak Ratna, saya pulang dulu ya. Dengan watadosnya, Ratna tiba-tiba pulang seperti tidak ada masalah sama sekali. Hingga saat Mita pamit, Paris yang gedek langsung mendesak Ratna untuk mengakui perselingkuhannya dengan Wahyu. Akan tetapi, Ratna yang tidak terima langsung ngamuk dan berusaha menyangkal. Hingga di tengah adu bacot, tiba-tiba sesuatu yang mengerikan terjadi. Ratna! Paris. Di tengah keanehan yang terjadi, Paris yang melihat Ratna lemas seperti digengbeng dedemit langsung membawa istrinya pergi ke kamar. Selang beberapa saat, sambil nyebat udud Samsul, Paris pun kebingungan dengan apa yang telah terjadi pada istrinya. Dirasa cuman halu, Paris pun memutuskan untuk segera tidur. Namun baru saja memejamkan mata, Paris pun heran saat mendengar istrinya Ba artis Kimochi sambil memeluk guling bulukan.
Astagfirullah, bisa kita lihat guling yang dilempar tadi tiba-tiba berubah menjadi pocong. Apakah selama ini Ratna ngaduk dengan pocong seperti kisah si Mawar? Sementara itu, dengan setelan topi copet anak buah Bos Saeb, Detektif Ipeng yang melakukan pengintaian berkata jika saat ini Wahyu sedang berjalan menuju gedung teater. Ipeng pun memberitahu jika sebenarnya Wahyu ini adalah seorang lekong. Mendengar hal itu, Paris meminta Ipeng untuk melanjutkan penyidikan. Hingga di tengah rasa kecewa, Paris yang merupakan seorang kapten kapal merasa terhina saat dirinya kalah saing oleh seorang lekong. Sesaat kemudian, Paris yang panas dada berniat untuk menemui Ipeng. Di saat itu pula, Budi yang terbangun karena lapar bergegas pergi mencari makanan. Namun sesaat kemudian, Budi yang sempat mendengar suara gedebruk aneh langsung panik saat melihat noda darah yang muncul di plafon apartemen. Singkat waktu, Paris langsung menanyakan nomor kamar tempat Wahyu menginap, di mana ia ingin menghajar Wahyu sampai bonyok. Lantas sambil memberikan kunci serep hotel, Ipeng mengungkapkan jika Wahyu menginap di kamar nomor 19. Sesampainya di kamar, Paris langsung menanyakan hubungan Wahyu dengan Ratna. Namun bukannya menjawab, si lekong ini malah terus membangga-banggakan hasil karya Ratna yang begitu indah di matanya. Kesal dengan hal itu, Paris yang emosi langsung menjambak Wahyu. Gimana Ratna? Setelah menghajar Wahyu, Paris memintanya untuk jangan pernah lagi mendekati istrinya. Sesampainya di parkiran, lagi-lagi Paris pun panik saat sekilas melihat bebenguk pocong yang ompong. Di tengah kepanikan, Paris pun segera pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Budi yang ketakutan berkata jika sejak 2 jam lalu, si ibu telah mengurung diri di dalam WC sambil berteriak-teriak dan mendesah-desah. Mendengar hal itu, Paris yang khawatir bergegas mendobrak kamar mandi. Sontak Paris pun syok parah saat melihat Ratna berlumuran darah dengan pose ngangkang, terkapar lemas sambil memeluk guling kesayangannya. Apakah yang kalian pikirkan sama dengan apa yang gua pikirkan? Singkat waktu di tengah malam, dengan setelan bondon micet, Ratna kembali bertingkah aneh saat mendengar panggilan misterius yang mengajaknya pergi ngedet. Astagfirullahalazim. Rupanya si AA pocong kembali menjemput Ratna untuk ngamar di hotel. Saat menaiki taksi, si supir bernama Jejen tiba-tiba tertarik saat melihat kecantikan dan keseksian Ratna. Lantas, Jejen yang mempunyai duit gocap langsung mengajak Ratna untuk ngamar di hotel. Tapi tiba-tiba entah bagaimana caranya, Jejen pun harus tewas menjadi korban si AA pocong yang posesif. Di saat itu pula, Ratna yang bertingkah aneh terlihat berjoget-joget sambil berjalan ceker menuju hotel. Singkat waktu, Ipeng yang sedang melakukan pengintaian bergegas membuntuti Ratna. Mendengar suara dalam kamar yang membuat sempaknya sempit, tiba-tiba saja Ipeng tertarik pada Ratna.
Saat aksinya ketahuan, Ipeng yang kepalang tanggung langsung menggeledah kamar guna mencari orang yang sering menggabrut Ratna. Kamu dikirim suami saya. Di saat itu pula, Ratna yang mengetahui Ipeng merupakan suruhan Paris langsung memintanya untuk pergi. Akan tetapi, setelah mendengar kicauan Ratna yang membuat isi sempaknya bergejolak, Ipeng mengungkapkan jika dirinya akan berhenti melakukan penyidikan asalkan Ratna mau untuk memberikannya jatah dan goyangan. Namun sesaat kemudian, Ipeng yang mendengar suara seseorang di kamar mandi bergegas mengeceknya. Malang sekali setelah kaget melihat bebenguk pocong di atas normal, Ipeng si detektif borongan pun harus modar di rujak Ratna. Di keesokan harinya, Paris yang terbangun pun panik saat melihat banyaknya jejak darah yang menggumpal di plafon rumahnya. Tak cuma itu, Paris pun semakin panik saat menyadari jika Ratna telah menghilang. Beberapa saat kemudian, Paris akhirnya meminta bantuan Pak Tony. Lantas setelah mendengar kesaksian Paris yang mengerikan, Pak Tony memberitahu jika hal ini bisa saja terjadi akibat ada seseorang yang iri dengan rumah tangganya, di mana mungkin saja ada seseorang yang telah mengirim guna-guna untuk memisahkan mereka. Mendengar hal itu, seketika Paris pun syok parah. Sesaat kemudian, dengan bantuan buku mistis pemberian Tony, Paris yang kini percaya akan perjurigan terlihat berusaha menangkal guna-guna yang diduga menimpa keluarganya. Hingga di tengah pencariannya, Paris yang menemukan kaset video milik Ratna berinisiatif untuk menontonnya. Yakin dari mana? Melihat rekaman tersebut, Paris pun langsung mencurigai Mita, di mana selama ini Mita selalu berusaha untuk menunggangi cacing miliknya. Lantas Paris pun curiga jika Mita telah mengirim sosok pocong untuk membuat Ratna berpaling dari dirinya. Setelah mengetahui hal tersebut, Paris pun bergegas pergi untuk mencari Ratna. Sementara di hotel, Wahyu yang terobsesi oleh cerita yang Ratna buat terlihat memaksa Ratna untuk segera menyelesaikan naskahnya. Hingga di tengah tekanan yang Ratna rasakan, tiba-tiba saja si AA Pocong tidak terima. Singkat waktu, Paris yang kembali ke hotel pun syok parah saat mendapati Wahyu telah tewas. Dirasa istrinya masih berada di kamar, Paris pun bergegas untuk mengeceknya. Melihat Ratna yang pingsan, Paris yang kini mengetahui segalanya bergegas membawa istrinya pulang. Singkat cerita, setelah membersihkan tubuh Ratna, Paris meminta istrinya untuk melupakan semua yang telah terjadi. Akan tetapi, Ratna yang masih terpengaruh oleh guna-guna pocong langsung berontak, terlebih ia merasa cacing si pocong yang penuh belatung lebih perkasa dibandingkan dengan cacing milik Paris. Selang beberapa saat, Paris bergegas pergi untuk meminta bantuan Pak Tony. Pak Faris? Hingga sesaat kemudian, Paris yang berusaha meminta bantuan mengungkapkan jika dirinya telah menyelesaikan persiapan ritual. Setibanya di kamar, Pak Tony mengungkapkan jika mereka harus segera mengecek celengan Ratna yang telah disetubuhi oleh si pocong. Mendengar seseorang datang, Tony yang tidak ingin ritualnya gagal meminta Paris untuk mengeceknya. Hingga setelah dicek, ternyata itu adalah Budi dan Mita. Setelah menyuruh Budi pergi ke kamar, Paris langsung membawa Mita yang pura-pura bego. Hingga di tengah kekesalan, Paris berkata jika Mita tidak perlu mengirim pocong jika ingin mencicipi cacingnya.
Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja si pocong merasuki Mita hingga membuatnya gelo. Sungguh aneh, setelah kerasukan, Mita si pelakor pun modar di tengah jalan. Sementara di kamar, si Tony terlihat bersiap melakukan aksi bejatnya. Rupanya ritual pengusiran ini hanyalah akal bulus untuk memuaskan nafsunya saja. Kamu memang cantik. Melihat tindakan bejat yang Tony lakukan, Paris yang tertipu langsung menghajarnya. Saat suasana poek, Paris pun panik saat menyadari Ratna tiba-tiba hilang. Di tengah keanehan yang terjadi, Paris langsung melampiaskan kekesalannya. Akhirnya, Tony si tetangga esangan pun modar. Kemudian, saat Paris akan mengajak Budi kabur, ia pun panik saat melihat noda aneh yang kembali muncul. My God. Bagaikan suami-suami di film Jepang, Paris pun syok parah saat dirinya menjadi korban NTR setan pocong. Bahkan, ekspresi Ratna saat ngaduk tidak pernah Paris lihat selama mereka menikah. Dan itu dikarenakan belatung-belatung yang berada di titik si pocong menggeliat di dalam rahim Ratna. Sungguh tragis. Singkat cerita, scene beralih ke teater tempat pementasan drama, dan entah bagaimana caranya, Paris dan para korban lainnya sudah berada di sini. Tapi di sini gua modifikasi saja, biar kalian langsung ngerti ceritanya. Di mana Ratna berkata, jika Paris yang selalu pulang 3 bulan sekali, tidak pernah sedikit pun mencukupi kebutuhan biologisnya, hingga semuanya berubah saat AA Pocong datang dengan cacing perkasanya yang penuh dengan belatung. Dan kini, Ratna pun berniat menghabisi Paris agar cintanya dengan si pocong tidak ada yang mengganggu. Bagaimana? Bingung kan? Apalagi kalau kalian nonton sendiri pasti tambah ruwet. Dahlah, mungkin segini dulu pembahasan film Possession. Nantikan video selanjutnya hanya di Ojon's Review.